Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza dari kelas F PGSD 2021 dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Ketahanan Nasional. Ada 5 topik yang akan saya bahas. Topik yang pertama yaitu pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, hakikat ketahanan nasional. Yang ketiga, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang keempat, kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Dan yang kelima, yaitu hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Topik yang kedua, hakikat ketahanan nasional. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasionalnya. Kesejahteraan untuk mencapai ketahanan nasional dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa menumbuhkan dan menyumbangkan nilai-nilai nasionalnya menjadi kemakmuran sebesar-besarnya yang adil dan merata, sedangkan keamanan yang mewujudkan ketahanan nasional adalah kemampuan bangsa melindungi eksistensinya dan nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, sifat-sifat dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama ada manunggal. Manunggal antara trigatra atau aspek alamiah dan pancagatra atau aspek sosial. Sifat integratif tidak dapat diartikan mencampur adukan semua aspek sosial, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi dan selaras. Yang B yaitu marwas ke dalam tanas, terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa dianut sikap isolasi atau nasionalisme sempit. Yang C yaitu berkewibawaan tanas, sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain dan mempunyai daya pencegah. Yang D yaitu berubah menurut waktu. Suatu bangsa tidaklah tetap adanya, dapat meningkat atau menurun dan bergantung kepada situasi dan kondisi bangsa itu sendiri. Yang E tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Konsep adu kekuasaan dan adu kekuatan bertumpu pada kekuatan fisik. Maka sebaliknya, ketahanan nasional tidak mengutamakan kekuatan fisik saja, tapi memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya, seperti kekuatan moral yang ada pada suatu bangsa. Yang F percaya pada diri sendiri. Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri,
Yang G, tidak bergantung kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi dari ketahanan nasional. Kedudukan ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsi ketahanan nasional. Dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yaitu dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Yang terakhir yaitu hal-hal yang dapat melemahkan ketahanan nasional. Segala macam kesulitan dan masalah-masalah yang merupakan ancaman dan tantangan yang harus diatasi atau ditanggulangi oleh negara dan segenap rakyat Indonesia, terutama setelah Indonesia merebut kemerdekaan, maka dapat dikatakan bahwa kesulitan, ancaman, dan tantangan itu timbul dan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Mengapa sebuah bangsa dan negara memerlukan ketahanan nasional? Untuk apa? Nah, sebelumnya tahukah Anda tentang negara Yugoslavia? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang negara Yugoslavia agar kita bisa mengerti apa sih gunanya ketahanan nasional tersebut. Jadi, negara Yugoslavia dikenal sebagai negara republik terbesar semenanjung Balkan. Pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia dibentuk ulang menjadi Uni Negara Serbia dan Montenegro. Dengan ini berakhirlah perjalanan panjang negara Yugoslavia. Jadilah sekarang ini negara Yugoslavia tinggal kenangan. Apakah yang menyebabkan kehancuran Yugoslavia? Jawabannya itu sederhana, yaitu karena tidak kuat lagi tingkat ketahanan nasional negara Yugoslavia, terutama dari segi ketahanan aspek ideologi. Dalam sejarah dunia, ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya, misalnya negara Cekoslovakia, negara Uni Soviet. Dalam lingkup kecil, ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Jadi dari kisah negara Yugoslavia tersebut, mengapa kok dalam suatu negara atau bangsa itu sangat memerlukan ketahanan nasional? Karena dengan adanya pertahanan tersebut agar memperkuat jalannya negara dan bangsa agar tidak hancur dan tidak dikuasai oleh negara atau bangsa lain. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Jadi, memang sangat penting ketahanan nasional tersebut dalam suatu bangsa dan negara untuk melangsungkan kehidupan yang seimbang dan tidak hancur. Sekian revisi materi yang saya paparkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.